Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan sebuah refleksi mengenai pengalaman pribadi saya dalam menjalin hubungan pertemanan, khususnya dengan salah satu teman dekat saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Angelita Kurniawati dari program studi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya Kampus 5 dengan nomor NIM 24111774016. Di sini saya ingin merefleksikan hubungan pertemanan khususnya dengan salah satu teman saya atau sebut saja X. Kami pertama kali bertemu saat setelah lulus dari SMP dan mulai masuk ke SMA. Saya berteman dengan X dari kelas 10 hingga kelas 12, jadi sekitar 3 tahun durasi pertemanan kami. Sejak masuk awal SMA, hubungan kami itu makin dekat. Bahkan kami tinggal bersama di salah satu kos di dekat sekolah bersama 2 teman lainnya. Namun tinggal bersama tuh bukan tanpa tantangan. Saya dan X seringkali berselisih terutama soal kebersihan. Hal-hal kecil seperti ini emang sering memicu perdebatan. Dan itu cukup mengganggu hubungan kami. Saat di sekolah, di salah satu momen saya ingat ketika kami mengerjakan tugas kelompok dan dalam kelompok itu beranggotakan 5 orang, termasuk saya dan X. Kami duduk bersama, berdiskusi, dan saling memberi saran. Namun, X itu lebih memilih mengerjakan tugasnya sendiri. Tidak terlalu terbuka terhadap masukan dari anggota kelompok yang lain. Kami berempat sebenarnya ingin membantu, tapi X cenderung menutup diri. Saat presentasi, kami membagi secara adil. Namun, X terlihat murung dan merasa bahwa dia bekerja sendiri. Sayangnya ini bukan kejadian yang pertama. Hal ini tuh sering banget terjadi. Jadi di sini saya akan membahas 4 poin dari refleksi tersebut. Yang pertama ada pressure, lalu upaya, selanjutnya ada stres yang saya dapat, dan yang terakhir ada reward. Yang pertama, pressure. Jadi pressure yang saya dapat, saya dan X itu seringkali berselisih, terutama soal kebersihan. Dan ini tuh termasuk pressure internal tension. Yang kedua, ada upaya yang saya lakukan agar kejadian ini tuh gak terulang lagi. Jadi, saya tuh memberi saran kepada pihak yang memilih kelompok agar kelompok itu bisa diacak lagi. Karena sebelumnya itu kelompoknya lebih ke memilih sendiri. Jadi, kita kurang tahu kekurangan dan kelebihan dari teman-teman kita yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu ada stres yang didapat. Jadi stres yang saya dapat itu tuh karena X merupakan anak yang anti kritik. Jadi saya harus sangat berhati-hati untuk memilih kata-kata agar perasaannya X itu gak tersinggung. Dan yang terakhir ada pressure. Jadi meskipun ada tantangan, saya juga mendapatkan banyak hal positif dari X. Dia adalah orang yang rajin dan seringkali mengingatkan soal tugas. Karena itu saya jadi ikut terpacu untuk lebih disiplin lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.